Pokoknya saya tidak mau menunggu sampai perempuan itu melahirkan. Kalau bisa dapat kabar secepatnya dan keputusannya bisa lebih awal, saya mau. Saya ingin menceraikan Anita dengan alasan perselingkuhan. Jadi tolong kamu urus secepatnya. Kalau soal itu, saya pernah melakukan terhadap Najwa, jadi saya tahu syaratnya seperti apa. Kamu urus saja. Soal lainnya nanti saya lengkap. Saya hubungi lagi nanti. Ya? Kamu tuh kurang ajar banget sih, Aldi. Rita! Kamu apa-apaan ini? Main banting handphone sembarangan. Mau kamu apa? Kamu nggak boleh cerai sama aku, nggak boleh. Aku salah apa coba sama kamu? Kamu sama sekali tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Gak usah munafik kamu, Anita. Kamu tahu sendiri kan? Permainan apa yang sedang kamu lakukan? Aku menikahi kamu, itu bukan atas dasar cinta. Kalau aku melawan Aldi dengan kekerasan, itu akan membuat Aldi semakin marah. Lebih baik aku mengubah trik aja. Aku udah terima, kamu mau ngapain aja sama aku. Kamu sakitin aku, kamu nuduh aku tanpa bukti, dan sekarang kamu mau cerain aku di saat aku lagi hamil. Tapi aku nggak peduli. Aku nggak peduli kamu sakitin aku terus. Ini demi anak kita. Anak kamu, Aldi. Itu bukan anak aku! Lalu kamu, Aldi. Terus ini anak siapa kalau bukan anak kamu? Kalau soal itu, cuma kamu satu-satunya yang bisa menjawabnya, Anita. Ingat, sandiwara ini akan segera berakhir. Aku nggak akan membiarkan Aldi sewenang-wenang sama aku. Aku akan ngejebak Aldi agar dia ngerasa salah sama seperti saat aku jebak dia di hotel waktu itu. Dia ngerasa salah, udah nidurin aku dan dia mau nikah sama aku. Jangan kamu pikir aku tidak tahu sandiwara kamu, Anita. Aku sedang menunggu untuk melakukan permainan balas dendam sekarang. Dan itu hanya masalah waktu. Kamu dan Dion akan habis di dapur. Kamu tahu sendiri kan, permainan apa yang sedang kamu lakukan? Aku menikahi kamu, itu bukan atas dasar cinta. Aldi, kamu mau kemana? Aldi, aku mohon kamu jangan cerain aku. Aku cinta sama kamu, please. Aku mohon. Aku mau berkorban apapun sama kamu. Aku udah korbanin kesucian aku buat kamu. Kau perlu aku menyembah di kaki kamu, please. Kamu jangan cerain aku, tapi. Aldi, kalau kamu mau, nanti kita bikin tes DNA itu ya. Supaya kamu tahu anak ini emang anak kamu. Iya, memang itu yang aku mau. Dan kalau sampai itu terbukti, saat itu juga, aku akan menceraikan kamu. Aku mohon kamu jangan ngomong cerai. Aku cinta sama kamu, please. Kamu jangan gitu sama aku. Tante. Kamu kenapa, sayang? Kandungan kamu kenapa? Aldi, kamu kenapa lagi sih sama Anita? Berantem terus. Kalau terjadi apa-apa sama kandungan Anita, kamu mau bertanggung jawab di depan polisi. Sekarang juga kamu bawa Anita ke dokter. Sekarang, Aldi. Kalau Mami begitu perhatian, ya udah Mami bawa aja ke rumah sakit. Gampang kan? Aku lagi ada urusan, Mi.
Laki-laki itu nggak punya perasaan ya. Kamu tenang aja, Anita. Untuk memenangkan sebuah peperangan, kita harus punya strategi yang pintar. Kamu tahu, semenjak papinya Aldi masih hidup, Mami sudah mendidik Aldi untuk menjadi egois, tidak bertanggung jawab, dan pemberontak. Dan kita bisa gunakan itu untuk menjadi bumerang buat Aldi. Kamu santai aja. Sekarang kita mau kemana, Rehan? Aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik, tapi ya kita harus menghindari hotel karena orang-orang jahat bisa melacak kita. Priti juga bisa melacak kita. Ya udah kalau gitu sekarang kita pulang ke Jakarta aja. Ya, aku pikir itu lebih baik, tapi kamu tahu, kulitku seperti orang India. Darahku juga orang India, tapi tetap saja aku seperti orang asing. Tentu saja aku ingin kembali ke Jakarta. Ya udah kalau gitu kita pesen tiket aja ke Jakarta. Jangan sekarang, Najwa, karena aku ingin tahu siapa orang-orang yang ingin jahat padamu. Karena ini sesuatu yang sangat serius. Ya kamu benar. Kenapa aku bisa sampai nggak kepikiran hal itu? Kita harus cari tahu siapa orang-orang itu. Kita harus mencari tahu siapa dalang dari semua itu. Aku yakin mereka pasti akan mencoba melakukan lagi. Makanya kita harus mencari tahu dan memecahkan masalah ini. Aku tidak ingin kamu terus merasa terancam karena menghadapi masalah yang seperti ini. Karena kamu sudah menikah denganku. Aku tidak ingin kamu seperti itu. Aku harus tahu ada apa sebenarnya dan menyelesaikan masalah ini. Baru kita bisa kembali ke Jakarta. Apa menurutmu kita perlu menelpon Zen? Ke kantornya misalnya? Selama ini aku udah bekerja di situ, Rehan. Aku udah bekerja di perusahaan keluarganya Zeng. Dan memperbolehkan aku tinggal di apartemen milik keluarganya yang sudah tidak ditempati. Jadi Zen itu penolongmu? Waktu kamu jauh dariku dan berada di negara ini? Tapi aku yakin Zen pasti bisa menerima kita untuk menumpang di apartemennya sementara. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau memang itu menurutmu yang terbaik, aku akan mengikuti keinginanmu itu. Kamu juga bisa tetap bekerja di sana. Makasih, Ren. Tapi aku juga ingin bertemu dia untuk berterima kasih padanya. Oke? Halo? Kau sudah menemukan Najwa atau orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya? Belum. Baik. Terima kasih. Aku harap kamu tidak apa-apa, Najwa. Najwa, coba kamu ingat-ingat lagi. Berapa nomor teleponnya? Ingat lagi. Kalau nggak salah, belakangnya 699. Mudah-mudahan aja aku nggak salah. Halo? Najwa? Assalamualaikum Zen, ini Rehan. Rehan, aku minta maaf karena aku tidak tahu kalau ini adalah nomormu. Aku tidak bisa memberitahumu tentang menghilangnya Najwa. Tidak apa-apa Zen, kamu tidak perlu merasa khawatir tentang apa-apa. Najwa sudah bersamaku sekarang. Apa, jadi kamu sudah tahu semuanya? Jadi kamu tahu kalau Najwa menghilang di Sungai Yamuna? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan istriku berlebihan. Ini, bicaralah dengannya. Assalamualaikum, Zain. Waalaikumsalam. Najwa, benarkah ini kamu? Ya Allah, ini seperti dalam mimpi. Aku benar-benar mendengar suaramu. Najwa, aku sangat bahagia. Oh ya, bisa nggak kalau kita ketemu? Karena Rehan pengen banget ketemu sama kamu. Iya, tentu. Aku juga mau bertemu dengan kalian berdua. Kita bertemu di Central Park. Bagaimana? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.